Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisam Azhari, NIM 4022000148. Akan menjelaskan tugas UTS PMBS semester 4 ini. Pembahasan pertama yaitu gambar skema akad Tijarah Mutahiyat Bitamlik Bilbai yang digunakan pada semester ini. Yang pertama, pada tanggal 12 Februari, kelompok kami mencari dan mendiskusikan tentang siapa yang akan menjadi nasabah praktik pembiayaan MPT Bilbai. Dan kemudian pada tanggal 16 Februari, kelompok kami sudah menentukan nasabah, yakni Pak Miftahuddin, seorang pemilik bengkel yang bengkelnya berlokasi di Tumpang, Geger, Madiun. Selanjutnya pada tanggal 18 Februari, kelompok kami menyusun analisis terkait 5C dan 1S. Kemudian pada tanggal 18 Februari, kelompok kami melakukan analisis kemampuan finansial nasabah dengan melakukan observasi langsung ke bengkel Pak Miftahuddin tersebut. Pada tanggal 23 Februari telah di-ACC form terkait analisis kemampuan finansial nasabah, yang mana dalam pengajuan di laman surat PBN Ponorogo dilakukan oleh teman saya Desa Ayu Triani. Dan pada tanggal 1 Maret 2022, kelompok kami melakukan proses pengajuan ke lab Minibank Syariah YN Ponorogo yang diwakilkan oleh teman saya Clarissa Alfiwijaya dan Desa Ayu Triani. Pada tanggal 4 Maret, kelompok kami melakukan pencairan dana nasabah ke lab yang diwakilkan oleh teman saya Clarissa Alfiwijaya, Desa Ayu Triani, Dian Lestari, dan juga saya sendiri, Hisam Azhari. Kemudian pada tanggal 7 Maret 2022, kelompok kami melakukan angsuran yang ke-1 ke Bapak Miftahuddin selaku nasabah akad IMPT Bilbai kami, yang mana diwakilkan oleh teman saya Aktivandu. Kemudian pada tanggal 14 Maret, kelompok kami melakukan angsuran kedua ke Bapak Miftahuddin selaku nasabah, yang mana diwakilkan oleh teman saya Aktivandu. Kemudian pada tanggal 21 Maret, kelompok kami melakukan angsuran ketiga ke Bapak Miftahuddin selaku nasabah IMPT Bilbai, yang mana juga diwakilkan oleh teman saya Aktivandu, karena saudara Aktivandu itu rumahnya adalah yang paling dekat. Nah, pembahasan yang kedua yaitu analisis 5C dan 1S, yaitu yang pertama karakter, capacity, capital, collateral, dan yang kelima condition, dan yang terakhir yaitu syariah. Pembahasan yang pertama yaitu karakter. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, bahwa Miftahuddin ini merupakan seorang pekerja keras. Di saat mengerjakan suatu pekerjaan di bengkelnya, beliau berusaha sekuat tenaga agar bisa memenuhi keinginan pelanggannya, yakni membenarkan motornya yang tadinya rusak bisa digunakan kembali. Untuk tujuannya dapat memuaskan pelanggannya. Tentunya Bapak Miftahuddin ini juga merupakan sosok yang sangat ramah terhadap semua orang, terutama pada pelanggannya. Selain itu, beliau juga termasuk orang yang jujur. Hal ini dapat dibuktikan dengan barang-barang yang dijual di bengkelnya merupakan barang asli dan bukan palsu. Dan juga pada saat perhitungan uang terkait uang jasa, beliau tidak melebih-melebihkan dalam proses harga. Jadi dalam analisis karakter, Pak Miftahuddin layak menjadi nasabah dengan pembiayaan MPT Bilbai. Kemudian yang kedua yaitu capacity. Dari hasil wawancara bersama pemilik usaha, yaitu Pak Miftahuddin, di Desa Geger, Madiun, peran dari analisis capacity digunakan untuk menilai kemampuan usaha dari pemilik usaha bengkel sepeda motor itu. Kemampuan usahanya dapat dilihat dari cara dia dalam mengolah usahanya. Pemilik usaha bengkel sepeda motor dalam mengolah usahanya sudah baik. Kemarin dapat dilihat yaitu pada saat analisis, beliau juga cukup baik dalam mengelola usahanya. Hasil dari otak-atik sepeda motornya pun juga sudah baik sehingga banyak yang suka terhadap hasilnya. Banyak juga dari tetangganya yang menceritakan bahwa pekerjaan dari Pak Miftahuddin itu juga sangat baik hasilnya. Kemudian yang ketiga yaitu kapital, atau yang biasa disebut dengan kepemimpinan, bisa didefinisikan sebagai seni motivasi sekelompok orang
dalam bertindak untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pengaturan bisnis, kepemimpinan berarti mengarahkan pekerja dan kolega dan strategi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Untuk melihat bagaimana kapital dari nasabah yang akan kami rekrut, ya ini kepada Pak Miftahudin, ini merupakan pemimpin yang handal. Hal ini bisa diketahui dengan caranya membimbing dan mengarahkan anak buahnya. Di situ terdapat kurang lebih ada 2 yang saya ketahui anak buahnya. Beliau sangat telaten dan sabar dalam membimbing dan menuntut anak buahnya. Tidak sesekali dia kesal karena anak buahnya tidak paham apa yang ia ajarkan. Dia tetap ulet dan telaten membimbing anak agar anak buahnya bisa melakukan pekerjaan di bengkel tersebut. Hal ini membuktikan bahwa Bapak Miftahudin layak untuk menjadi seorang nasabah kelompok kami dengan pembiayaan MPT Bilbai. Yang keempat yaitu kolateral. Setelah melakukan wawancara bersama Pak Miftahudin di rumah beliau, bahwa peranan analisis kolateral digunakan untuk melihat jaminan yang dimiliki oleh bengkel sepeda motor tersebut. Melakukan pengajuan pembiayaan untuk modal usahanya. Dari hasil wawancara tersebut, didapat bahwa jaminan yang diajukan oleh pemilik usaha bengkel sepeda motor tersebut, yaitu Pak Miftahudin, ini tidak dapat memenuhi dari jumlah dana yang diajukan. Yaitu condition. Condition adalah beberapa hal yang menjadi penilaian seorang nasabah itu mempunyai kondisi yang baik di usahanya. Adalah dengan menilai apakah usaha nasabah tersebut bersifat musiman atau tidak. Dalam artian tingginya pendapatan usaha nasabah tersebut hanya di musim-musim tertentu atau pada hari-hari tertentu saja. Untuk melihat kondisi nasabah kami menganalisis kondisi Bapak Miftahudin. Bengkel Pak Miftahudin menerima pelanggan setiap hari, walaupun itu hanya kadang 3 atau 2 atau 4 mungkin, walaupun jumlahnya tidak menentu, tapi bisa dikatakan bengkel Pak Miftahudin selalu menerima pemasukan setiap harinya. Dalam mengeluarkan anggaran pun Bapak Miftahudin tidak sembrono. Beliau karena tidak berkesampingan, yaitu 1S, yaitu syariah kegiatan usaha yang dilakukan nasabah merupakan kegiatan halal, yaitu bengkel sepeda motor. Juga dapat dikatakan tidak haram ya, karena bengkel sepeda motor.